Halo teman-teman semua, salam jumpa lagi. Kali ini saya ingin membahas pertandingan antara Barcelona dengan Rayo Vallecano ya, jam 2 pagi tadi, yang hasilnya imbang ya. Ini mengecewakan tentu dengan skuad mewah yang dimiliki oleh Barcelona setelah mendatangkan Lewandowski, Christensen, lalu Franck Kessie, Rafinha, dan Jules Koundé. Hanya Jules Koundé yang tidak bermain semalam. Kalau kita melihat line up di babak pertama, teman-teman, sebenarnya skuad Barca ini pilihan Xavi, ada Ter Stegen di penjaga gawang, lalu ada Jordi Alba di kiri, lalu ada Araujo di kanan, lalu ada Eric Garcia di tengah dengan Christensen. Lalu di posisi gelandang ada Sergio Busquets sebagai DM, lalu ada Gavi dengan Pedri. Ini pemain muda yang menurut saya Xavi ini punya proyek untuk dua anak muda ini, karena saya menghitung sudah 9 kali dua anak muda ini bermain bersama, meskipun kadang bermain bagus, kadang enggak. Dan semalam tidak terlalu maksimal penampilannya ya. Lalu di depan ada Lewandowski, lalu ada Dembele dengan Rafinha. Sebenarnya ini adalah skuad yang terbaik mereka ya, karena kita lihat pada pramusim ini dengan line up seperti ini, Barca itu tampil sangat beringas ya di depan kotak penalti. Tetapi saya melihat skuad mewah Barca ini tidak terlalu tajam ya. Jadi 21 tembakan ke gawang, yang gol nggak ada, dan kelihatan sekali bahwa memang Lewandowski itu tidak mendapat suplai bola yang peluang besar lah dari teman-temannya. Kelihatannya Xavi itu ingin memainkan lebar lapangan ya, karena bola itu dari belakang kadang ke Dembele, lalu ke Rafinha. Yang buruknya adalah Rafinha dengan Dembele itu hampir pasti nggak ada suplai bola ke Lewandowski. Jadi Lewandowski itu hanya mendapat bola-bola mentah, bola-bola sisa ya. Jadi suplai bola dari lini tengah juga baik Pedri maupun Gavi itu sangat minimal ya. Saya melihat pemain-pemain Rayo Vallecano ini cerdik ya. Mereka sudah tahu bagaimana cara mematikan pemain tengah Barcelona ya. Mereka bermain negatif. Jadi beberapa kali Pedri itu dijatuhkan, sementara Gavi itu tidak bisa diharapkan di lini tengah. Begitu juga Busquets ya. Dan dari penguasaan bola saya kira juga sangat buruk ya. Barcelona penguasaan bolanya hanya 52%. Nah, teman-teman, kalau teman-teman melihat memang ada beberapa serangan dari si Rayo ini yang menurut saya sangat berbahaya ya. Untung saja ada Ter Stegen, kalau saya nggak salah ada 2 atau 3 kali. Dan saya kira ini yang perlu dievaluasi oleh Xavi ya. Jadi pola permainan Barcelona itu memang memaksa, kelihatannya memaksa untuk bermain tiki taka, tetapi mereka tidak punya kapasitas untuk itu gitu loh. Jadi tiki taka itu mengandaikan sebuah pressing yang tinggi, dan itu tidak dilakukan oleh Barcelona tadi pagi ya. Jadi pressing itu hampir nggak ada, bermainnya cukup santai, atau mungkin karena ini baru awal-awal La Liga, dan saya kira ini jangan terlalu santai karena ini akan berbahaya ya. Dan memang kelihatannya Xavi ini taktiknya belum terlalu berjalan menurut saya kalau dilihat dari pertandingan semalam ya, atau mungkin karena Lewandowski juga belum mendapat suplai bola yang berarti. Karena kalau kita melihat Lewandowski di Bayern Munchen ya, yang suplai bola untuk Lewandowski itu adalah si Thomas Muller, dan kita berharap semalam Pedri itu bisa diandalkan untuk menyuplai bola ke Lewandowski dari lini tengah. Tapi menurut saya adalah bukan hanya Pedri yang bisa membantu untuk mensuplai bola ke lini tengah. Gavi juga begitu, lalu Busquets itu harus langsung berani untuk menusuk ke depan gitu loh, tapi itu tidak dilakukan. Dan Dembele juga itu terlalu banyak membuang-buang bola ya. Rafinha juga begitu, terlalu egois, dan ini tentu harus menjadi perhatian Xavi, karena bagaimanapun ini dua winger ini adalah pemain-pemain hebat, tetapi kalau terlalu egois agak sulit. Untuk lini belakang saya tidak terlalu risau dengan adanya Araujo, lalu Eric Garcia bermain bagus, Christensen juga bermain bagus, begitu juga Jordi Alba. Hanya memang semalam tuh Jordi Alba kelihatan dimatikan juga oleh bek kanan dari Rayo, karena mereka tahu berbahayanya Jordi Alba kalau dia bisa naik sampai ke titik penalti ya. Dia bisa akan melakukan umpan-umpan matang ke Lewandowski, tapi itu tidak dilakukan oleh Jordi Alba semalam. Nah, pada
babak kedua teman-teman, Xavi melakukan pergantian pemain yang menurut saya penting. Dan yang menarik itu adalah Frenkie de Jong. Jadi kelihatan sekali teman-teman bagaimana Frenkie de Jong itu bisa memainkan bola dari belakang. Ketika Frenkie de Jong masuk, permainan Barcelona menjadi cair, bolanya mengalir, enak dilihat. Tetapi pergantian Pedri, Frankesi itu menurut saya sangat mengecewakan. Mungkin karena baru pertama ya, tetapi kalau Xavi ingin mempertahankan pola permainan semalam supaya mensuplai bola ke Lewandowski, seharusnya Pedri jangan keluar dulu. Jadi cukup Gavi atau Sergei Busquets yang keluar. Tapi kelihatannya dia masih ngotot untuk mempertahankan Sergei Busquets ya. Sudahlah, karena ini juga pemain senior. Untung aja semalam si Busquets itu kartu merah ya, artinya pekan setelah itu dia tidak bermain. Mudah-mudahan digantikan oleh Frenkie de Jong lah, saya berharap, bukan si Pjanic ya. Ya Pjanic itu kan mungkin teruji pada saat pramusim, tapi kan waktu pada pramusim kan banyak pemain Barca yang bagus seperti Dembele kan. Kita lihat bahwa Dembele itu bangkit lagi, tapi semalam itu mainnya sangat buruk gitu loh. Jadi menurut saya faktor yang membuat Barcelona menelan hasil imbang semalam itu adalah karena mereka tidak memaksimalkan potensi dari Lewandowski. Suplai bola ke Lewandowski sangat minim. Nah, pada babak kedua ada Ansu Fati yang masuk. Ini menurut saya cukup bagus. Dan ya perlu dipertimbangkan. Harus memilih satu dari dua ya. Jangan sampai si Rafinha dengan Dembele itu masuk bersamaan. Karena model permainannya hampir mirip gitu loh. Dan Barcelona membutuhkan orang-orang yang punya insting gol di depan gawang, tidak egois. Ansu Fati menurut saya adalah seorang yang memiliki insting gol yang sangat bagus dan perlu dimainkan pada pekan-pekan selanjutnya untuk menjadi tandemnya Lewandowski atau Rafinha dengan si Dembele, teman-teman.